Halo sahabat-sahabat berkebun di mana saja berada. Saat ini saya di daerah Bogor dari Depok ya. Saya akan menuju ke komunitas tumbuh bersama di desa Sukajadi, Cariuk. Jadi kurang lebih dari Depok tuh 2 jam. Ya lumayan lah. Cukup ngelier-ngelier ya alias ngantuk. Yuk kita akan menuju jalannya ini lumayan berombak-ombak ya. Tanahnya di samping kiri saya ini adalah tumbuhan jagung yang sangat subur-subur. Di depan kita adalah perkampungannya. Sampingnya itu adalah sungai ya. Laboratorium Ekonomi Gotong Royong, Sekolah Lapangan Pertanian PDI Perjuangan. Ya, kita akan masuk dalam. Ya, Mangkontang. Mangkontang ya. Wah, Bang, makasih Bang. Pagi-pagi udah digangguin ya Bang ya. Tahu ada adik di sebelah sini. Ini apa? Badan pemberdayaan. Ya. Jadi Bang Utang, ini apa sih produknya yang di sini tuh apa? Jadi ini kan pusat pelatihan pertanian. Pusat pelatihan pertanian ya. PDI Perjuangan. Dari tahun 2006 ini. 2006 ya? Iya. Oke. Jadi yang dilatih di sini tuh petani-petani seluruh Indonesia. Oke. Jadi tidak hanya orang partai, tetapi siapa saja yang memang Siapa aja bisa. bisa. Jadi nah, ini kami bangun sebetulnya model pertanian terpadu. Model terpadu. Oke. Maksudnya apa tuh Bang? Artinya kalau kita nanam jagung, kita harus punya kambing atau sapi untuk makan daun-daun. Oke. Ya kan? Nah, kalau jagungnya kan bisa memang kita panen, kita jual. Nah, kemudian kotoran kambing atau sapi tadi menjadi kompos pupuk organik. Oke. Ini luasnya berapa hektar, Pak? Ini 12 hektar. 12 hektar. Nah, Oke. jadi ada ruang pelatihannya untuk tanaman, Oke. ada untuk peternakan, ada untuk perikanan. Oke, nanti bisa tour ya, bisa lihat. Bisa. Oke. Jadi kita juga membangun pupuk-pupuk organik. Oke. Nah, Oke. jadi kita tahu kan masalah-masalah kita selama ini kan kelangkaan pupuk. Oke, pelanggan pupuk ya. Di sana juga ada bikin. Oh, saya bikin tempe. Ya, Oh, tempe, oke, keripik. Nah, jadi ini semua lebih condong arahnya ke model-model. Oh, ke model-model gitu ya. Ya. Di model-model skala usaha pertanian bisa dilakukan oleh petani. Jadi edukasi kan dia. Edukasi gitu. Tapi sekarang ini lagi nggak aktif atau gimana nih? Masih aktif tapi nggak seperti dulu. Masih mau kami bangun lagi ulang karena COVID kemarin itu hampir 4 tahun kita tidak bisa melakukan apa-apa. Melakukan oke. Sehingga setelah COVID ini berhenti kita mulai lagi. Oke. Ini semua ruang pelatihan. Oh, kenapa? Ruang tempat nginap. Oh, mes. tempatnya nginap pres ya. Ya. Nah, seperti ini juga salah satu produk-produknya nih Mas. Ya, produk-produknya coba vanili. Oh, ini vanili. Vanili itu emas hijau. Oke. Tapi dia terbatas tumbuhnya. Oke. Nah, kita uji coba. Kenapa nggak kita uji coba supaya dia bisa menjadi tanaman rakyat? Jadi nggak hanya di tempat tertentu. Oke. Nah itu, jadi kita belajar karakter vanili ini. Oke. Itu bisa kita buat di skala yang lebih luas. Oke, ini vanilinya ya. Iya. Kami bikin ada namanya larva. Larva tuh. Larva maggot namanya Hermetia illucens. Untuk pakan, jadi untuk pakan. Bahan makanannya itu dari sampah, kemudian kita ternakkan serangganya di sini, soldier fly, larvanya itu kemudian memakan sampah. Oke. Larva hitam itu ya? Iya, yang larva hitam itu. Jadi, setelah larvanya besar, baru kita kasih sebagai sumber protein pakan. Oke. Semuanya hal itu sini ada ya, Pak ya? Ada, jadi dari A sampai Z. Ada karena semuanya. Kita kan gini mikirnya, lahan petani Indonesia itu nggak luas. Hanya sekitar 3.000 meter kuadrat per rumah tangga. Artinya kalau itu tidak dilakukan intensif, maka edit value, nilai ekonominya itu sangat rendah. Nah, seperti ini apa nih Pak? Nah, ini silo, tempat penyimpanan hasil panen. Bisa jagung, bisa padi. Oh, itu. Ya. Oh. Supaya kelembapannya bagus, nggak dimakan tikus juga. Oke. Hama. Oh, jadi barangnya itu hasil panennya ditaruh di atas Pak ya? Di atas. Terus. Seperti ini Pak. Oke. Ini bekas padi. Oke, ini nih. Oh, ini untuk apa Bang?
tempat penyimpanan panen. Ayam pedaging dulu ini ayam kampung, tapi ini ayam petelur nih. Oh, ini petelur nih. Ah, ini masih produktif ya, Pak ya? Iya. Ayamnya dikandangin ya, Bapak ya? Dikandangin. Kotoran itu dibikin pupuk ya? Dibikin pupuk. Jadi itu sudah langsung pakai mikroba supaya setelah diangkat udah jadi pupuk, makanya nggak begitu bau nih. Oke. Ada mikroba kita untuk mendekomposer, langsung jadi pupuk. Mikrobanya itu dari mana, Pak? Kita buat sendiri. Buat sendiri. Tempatnya di lokasi sini. Di sini juga. Oke. Bahan alam. Oke. Sempat bisa kita lihat di sana. Oke. Tidak bisa hanya misalnya jagung dan jual, tidak. Jadi kalau kita nanam jagung mesti kita bikin ayamnya. Oh, oke. Jadi dia menjadi protein, menjadi daging. Ah, itu. Begitu juga ikan. Jadi artinya apa? Jadi produknya itu harus menjadi makanan. Adalah tanaman polybag. Oh, jadi di sini juga memang juga tempat pelatihan ya? Pelatihan. Jadi kita ajarkan misalnya gini. Jadi kalau cabai rawit ini 5 saja dimiliki satu rumah tangga, cukup. Untuk dia 1 tahun. Itu maksudnya. Jadi kita di samping tentu kan ada kepuasan karena panen sendiri, kan? Tetapi dengan perawatan yang baik, ini bisa sampai 2 tahun sampai 5 tahun bahkan seperti cabai rawit ini. Oke, jadi ini juga hasilnya juga bisa diperjualbelikan. Memang bisa diperjualbelikan. Nah, jadi kalau ada kelompok masyarakat juga bisa melakukan ini kemudian menjual. Oh. Karena belum tentu orang sempat membuat, tapi ada kelompok tertentu yang membuat kemudian dia menjual. Oke. Dalam keadaan tanaman hidup. Oke. Jadi tidak menjual cabai petik, tapi menjual tanaman hidup. Oh, ini ya sekaligus polybag itu memang untuk pembibitan sendiri, Pak ya? Oh iya. Oke. Kita punya banyak ini. Panilan sendiri udah panen, Pak? Atau masih uji coba? Mulai latihan. Oh, baru latihan ya? Tapi belum selesai di semua uji cobanya. Jadi kita sampai ditutup planet karena dia tidak butuh panas yang langsung. Dia paling hanya sekitar maksimum 40-50% cahaya. Oke. Nah itu. Kalau misalnya ini berhasil, kita ketuk tular lagi. Jadi kita beritahu kepada orang-orang, begini loh cara nanam vanili di tempat. Oke. Berapa lama kalau pelatihan biasanya untuk menjadi petani di sini berapa lama, Pak? Dari zero, dari orang nggak bisa kan? Ya. Biasa 1 minggu, Pak. 1 minggu? Iya. 1 minggu. Dan itu biaya tidak biaya atau misalnya apa? Atau pelatihannya? Atau ada biaya, tapi sebetulnya hanya biaya nginapnya, makannya dan orang-orang yang bertugas. Oke. Jadi semacam kayak apa? Kirim-kiriman dari instansi datang ke sini. Oke. Kita kan misalnya ada penduduk setempat, kita minta datang ke sini untuk masak, untuk bersihin kamar atau dan lain-lain. Nah itu biayanya biasanya. Oke. Saat pelatihan pertanian terpadu ini di bawah. Jadi ada departemen pertanian di PD Perjuangan, di partai gitu ya. Nah, jadi partai yang punya. Ini khusus untuk petani-petani grassroots kita. Oh, jadi untuk petani-petani grassroots kita ya di bawah naungan PD Perjuangan DPP Pusat. Sehingga pembiayaannya itu bergotong royong. Jadi tidak satu-satu misalnya, tapi gotong royong. Ada misalnya dari katakanlah Kabupaten A, ada DPRD tingkat 2, ada bupati, ada pusat, mereka gotong royong untuk memberangkatkan ke sini pelatihan. Dan itu tidak menutup kemungkinan juga bukan non partai pun juga bisa ke sini ya. Bisa. Luar Jadi biasa. Ini kita sebut dengan KTB, Komunitas Tumbuh Bersama. Tempatnya ini itu artinya siapapun yang memang mau tumbuh bersama-sama, jadi bukan hanya orang PD Perjuangan, ayo silakan. Oke, keren itu. Jadi kita membuka peluang kepada masyarakat untuk mari belajar bersama dan termasuk membangun ketahanan pangan, Pak ya. Ketahanan pangan, karena kan pangan itu harus gotong royong harus semua, tidak bisa parsial. Oke. Masyarakat itu kan harus gotong royong. Di satu desa misalnya, pasti banyak ada PKS, ada PD Perjuangan, ada macam-macam. Nah, ini harus sama. Butuh makan. Oh, butuh makan. Ada satu kesatuan. Betul, persatuan. Itu nyaman tuh, Pak, kalau butuh persatuan nyaman. Karena irigasinya satu, Pak. Sumber air satu. Itu nggak bisa kita pisah. Jadi
irigasinya PDIP nggak bisa. Oke, sembari jalan-jalan Pak ya kita. Ya. Hanya begitu cara pertanian Indonesia ini bisa dibangun. Masih bertani konvensional umumnya Indonesia. Ya, oke. Jadi masih mengandalkan tradisional. Tradisional, baik. Karena memang itu tadi, memang lahan-lahan kita itu nggak sama dengan negara-negara lain. Kita ada sengkedan, ada terasering. Kedua, luas lahan kita itu nggak banyak. Tetapi petani kita itu banyak, sehingga sulit kalau kita sebut itu menjadi korporasi. Sulit. Nah itu. Nah, berangkat dari keadaan itu, maka ini kita buat pelatihan ini untuk optimalisasi. Kali ya, seperti di depan sana itu juga bibit-bibit, Pak? Ada, misalnya bibit. Situ ada ikan. Dan ini bibit ini juga dijual, Pak? Dijual. Ya, sekali. Ini juga lumayan juga, Pak ya? Karena kan tidak mungkin satu orang, Pak ya? Semua orang di sini harus melakukan sesuatu untuk ekonominya juga. Oke. Misalnya, si orang kita di sini, si A, punya ini, dia jual itu untuk nambah-nambah penghasilannya. Untuk ikan ya? Alhamdulillah. Kita juga memilih di sini ikan-ikan yang tidak sepenuhnya mengandalkan pakan beli. Sebagian itu kayaknya gurame, itu 30-50% bisa makan di daunan. Ya mungkin lebih lama panen, tetapi secara biaya produksi itu lebih murah. Tapi setiap divisi ini ada ahlinya, Pak ya? Ada ya, setiap divisi ada misalnya ikan, ada bagian orang yang mengurus ikan ya kan? Ada. Jadi yang pohon nila segala macam. Ada bagian-bagian masing-masing ini semua. Jadi kalau kita misalnya pelatihan, ada yang memang sudah bagiannya ikan, mengajarkan ikan. Yang atas itu apa, Pak? Gedung apa? Tempat penginapan atau ada? Itu hanya ruang. Ruang. Sel-sel. Jadi kalau kita bentuk studi, misalnya ada yang khusus ikan, nanti kita pecah kelompok ikan di sini, kelompok ternak di sana, gitu. Nah, uji semua kita tes. Kelas, Pak ya? Ruang kelas ya. Sini adalah area utama untuk produksi benih padi. Benih padi unggulan atau benih apa? Unggul. Jadi sekarang kita punya padi yang umurnya hanya 65 hari. 65 hari? Ya, rata-rata sekarang Indonesia masih 120 hari. Tapi padi kita sekarang sudah panen 65 hari. Dengan produksi yang sama dan relatif tahan kering karena ini tidak ada hujan. Tak ada hujan ya? Dan itu sudah menyebar sekarang di seluruh Indonesia. Wow. Mudah-mudahan dengan padi ini yang tadinya kita hanya sekali nanam bisa 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali, yang 3 kali bisa sampai 4 kali panen. Wow, luar biasa. Artinya ini benar-benar apa? Dengan 12 hektar di lokasi ini, itu memang bisa semuanya mencakup ya? Semuanya. Apa aja ada ya? Iya. Termasuk jadi, ini langsung praktek lapangannya itu di sini. Lapangannya di sini. Jadi dulu konsep kami di sini semua ada kecuali garam. Jadi hanya garam aja yang tidak ada di sini dulu konsep membangun itu begitu. Cuma garam yang nggak ada, cuma termasuk buah-buahan caranya. Semua ada. Nah, termasuk itu juga masih termasuk wilayah sini, Pak ya? Ini sekarang cabai. Tujuannya ini sebetulnya kita mau menyiasati El Nino. El Nino nanti itu kan akan sangat panas kemungkinan di September Oktober. Kemungkinan cabai itu tidak ada. Nah, itu yang mau kita curi start. Itu start ya. Untuk bibitnya sih gimana, Pak? Ini bibitnya apakah? Kalau bibit kita kan punya tanaman tadi yang sudah pada berbuah, itu bisa dibibit kembali. Dibibit kembali. Jadi untuk pembibitan tuh dari hasil yang dari tanaman itu yang unggul kita ambil buat pembibitan kembali. Iya. Jadi betul. Kita tidak perlu karena kita lebih fokus di sini yang menggunakan sumber daya lokal. Jadi bukan hibrid. Bukan hibrid. Kita biasa menggunakan hibrid yang bisa dipakai terus-menerus. Hampir sama nilai produksinya hibrid dan non hibrid itu sebetulnya. Nah, itu jadi ini air ini semua misalnya memang ini nggak ada irigasi, jadi kita pompa dari sungai yang tadi. Sungai tadi ya, sungai betul. Ya. Itu kita pompa, airnya disalurkan ke sini. Iya. Karena dari betul. Nah, jadi makanya konsepnya sebetulnya di ujung sana itu dia harus menjadi ke ikan dulu. Jadi ikan dulu di sungai. Setelah dari ikan baru ngalir ke sini. Ada pipa-pipa khusus, Pak ya? Ada, dia ngalir, Pak. Ngalir gitu ya. Supaya tidak begitu boros. Ini mangga-mangga yang okulasi semua yang cepat berbuah.
Bukan dari biji ya? Kalau biji yang itu yang udah tinggi. Kalau ini semuanya dari udah diokulasi supaya lebih cepat berbuah. Iya betul. Luas jauh tuh juga masih wilayah sini Pak ya? Jati di sana. Jati juga ada. Ada pisang di ujung sana. Oh, pisang di ujung sana. Ya. Jadi itu semua lokasi kita. Nah, yang tentunya di sini kita tidak ada lagi limbah, semua sisa-sisa daun dan macam-macam itu kita jadikan pupuk. Ini masih tetap minggu-minggu ini kemarin-kemarin juga tetap jalan. Ada, tetapi tidak kalau dulu itu punya paket-paket. Paket-paket. Kalau sekarang masih ada saja entah 10 orang tiap minggu datang. Oh ya? Iya. Ada. Biasanya daftar di mana? Untuk sini apakah langsung ke DPP-nya atau memang sih ada sudah kantornya? Di sini, tapi ke DPP juga bisa. Oke. Tadi ada Kedituan Pak Mindu yang komandan atasnya. Pak Mindu. Pelaksana operasional lapangan. Oke. Kebetulan kalau saya kan memang sarjana pertanian saya. Oke. Lulusan IPB Bapak? Iya. Oke, batas. Jadi betul-betul memang di bidang itu. Ya apa Pak? Kok seperti ada kebakaran ini? Jadi tadi kan kita sebutkan zero waste. Limbah itu harus nol. Betul. Jadi ini adalah limbah kulit padi. Kemudian kita bakar pirolisis. Oh, ditaruh di atas sana Pak ya? Ditaruh di atas. Dibakar. Pirolisis menjadi hitam arang seperti ini. Terus? Kemudian ini menjadi pupuk yang mengandung tinggi karbon aktif dan silika. Nah, pakai pupuk ini bisa membuat tanaman jagung, padi dan sejenisnya menjadi produktif dan bernas. Pirolisis itu apa Pak? Jadi pembakaran dengan sedikit oksigen sehingga dia tidak menjadi abu. Jadinya seperti apa? Ini yang hitam-hitam ini jadinya. Kalau ini dibakar biasa, ini akan abu. Putih. Bagaimana cara mengontrolnya supaya oksigennya nggak terlalu banyak? Ini udah otomatis. Jadi kalau dibakar di bawah, dimasukin di atas itu sudah hitam memang. Nah, itu gunanya tempat ini. Apinya jadi dari mana? Dari bawah. Jadi dimasukkan dari atas, api dari bawah. Kita bakar, dia kan membakar pelan-pelan sendiri. Nanti itunya jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Kalau dia udah jatuh hitam, ambil. Terus. Ambil. Nah itu. Tapi berarti apinya nggak di dasar sini ya Pak ya? Agak naik gitu? Di dasar dia kan membakar sendiri dia. Otomatis. Apinya dalam bentuk api terbuka atau dalam bentuk api arang? biasa, langsung kita bakar begini. Dia kan akan membakar sendiri. Iya. Ya kan? Dia akan tetap pelan-pelan karena oksigen terbatas. Nah itu maksudnya pirolisis. Nah itu apa tuh Pak? Seperti kayak pompa-pompa itu? Nah kadang-kadang kita kalau mau paksa cepat, kita pakai blower angin. Supaya lebih ini tapi ya, harus cepat betul-betul ininya. kita jaga. Jadi ini mesin buat blower anginnya Pak ya? Oke. Kalau mau cepat. Nah ini apa Pak ibaratnya? Air atau apa? Enggak, itu cuman nutup buka selang angin aja. Oke, siap. Nah, jadi kalau hanya misalnya memang tidak butuh cepat, ini didiamin sore, pagi udah selesai. Jadi ada semua, ada juga kambing, semua ada Pak. Semua lengkap ya? Iya, karena inilah yang disebut dengan unit ekonomi rakyat itu semua. Ya seperti ini, ada kambingnya, ada itunya, ada itunya. Jadi artinya kalau orang sudah sekolah sini keluar dari pelatihan ini dia bisa mestinya dia berkembang. Kalau saya nanam jagung apalagi sih yang harus saya bikin? Nah itu. Jadi tidak lagi hanya memikirkan bahwa dia nanam jagung lalu jual jagung. Tapi dia harus memikirkan dia punya sisa batang jagung misalnya. Jadi artinya dia hanya jual jagung P1, sekarang ikut dengan daunnya menjadi P2, harga kedua. Kemudian karena dia dimakan oleh kambing, kemudian ada kotorannya menjadi P3, kompos, masuk lagi. Jadi tadinya hanya satu ini, sekarang jadi 4 P yang semuanya dipakai gitu ya. Benar-benar zero ya, artinya memang zero. Jadi harus kita pikirin ujungnya itu jangan sampai lepas. Jadi nggak ada mubazir ya. Nggak ada mubazir. Karena semua sudah dipakai ya. Jadi bermanfaat. Itu tadi kalau kita nggak begitu, nilai lahan kita yang hanya sedikit itu nggak jadi apa-apa. Telur juga nih Bang? Petelur nih. Telur. Tapi telurnya di situ aja Pak sih? Ya, itu mungkin ya dia betul ya kayak gitu.
sekali, sampai 250 butir per tahun. Wow. Oh, jadi kalau udah banyak diambil-ambil gitu ya pakai tangan ya? Tinggal diambil tiap sore diambil. Ini dengan formula pakan juga sudah bisa menghasilkan telur omega ini. Oke. Omega berapa gitu. Udah. Oke. Nah, dengan berubah-ubah pakan. Terima kasih Mang Otang atas pencerahannya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya, di mana pusat pelatihan ini bukan hanya untuk semacam di partai saja, tapi juga dikhususkan untuk semua masyarakat Indonesia ya. Dan saya sudah lihat sendiri bagaimana dari hilirnya istilahnya, walaupun tidak semua, tapi saya sudah memahami lah dengan keterangan Bapak Mang Otang ini membuat saya itu luar biasa. Mang Otang, pesan-pesan untuk para petani-petani Indonesia itu apa aja? Terima kasih. Kita di sini dari Laboratorium Ekonomi Gotong Royong dan Sekolah Lapang Pertanian Terpadu DPP PD Perjuangan mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Sarip, Pak Tani yang telah datang jauh-jauh dari Philadelphia, Amerika ke lokasi kita ini. Mudah-mudahan ini ditonton banyak orang, menginspirasi kepada rekan-rekan petani untuk berkemajuan dan lebih sejahtera dengan inovasi di lahan-lahan yang sempit. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang kenang-kenangan kaos Haikal Garden. Ya. Motor banget, ini ada semacam edukasi. Jadi sekarang tuh saya punya edukasi di Amerika Philadelphia yang namanya Haikal Garden. Yang saya tadi sebutkan itu kan. Ini buat Bapak. Motor banget Mang Otang, mudah-mudahan tetap sukses, tetap semangat. Mari kita bersama-sama untuk berjuang kepada masyarakat Indonesia dari bawah. Juang. Oke, terima kasih.